Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prastiono, NIM 230 601 027 dari kelas A pagi. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah SCM. Di sini saya akan membedah juga jurnal Sinta 3 yang berjudul Analisis Kritikal Sukses Faktor atau disebut juga CSF, Supply Chain, 3 Parti Logistik, dan tingkat kematangan manajemen resiko studi kasus di PT CH District Park. Baik, untuk slide yang kedua ini yaitu penerbit dari Muhammad Idris Umar Bawi dan Didit Damur Rahman, Universitas Widyatama Bandung. Untuk linknya itu berikut. Tahun terbitnya itu 2025. Untuk slide yang ketiga itu menjelaskan bahwasanya PT ICA District Park memiliki banyak sekali supply chain dari hulu ke hilir. Cabang ICA Group Singapura dengan kehadiran di lebih dari 8 negara Asia Tenggara menyediakan layanan 3PL dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Ada juga FMGC, Freshland Campina dan Danone. Terus elektroniknya itu Philips dan LG. Terus ada lagi kimia itu DuPont dan ExxonMobil. Untuk e-commerce-nya yaitu Zalora. Baik, untuk rumusan masalahnya itu di manajemen risiko. Tingginya kasus non-conformity atau NC pada data operasional menunjukkan pengendalian internal masih kurang optimal. Belum ada skala prioritas dalam penentuan risiko operasional, sehingga kejadian tak terduga masih sering merugikan perusahaan. Dari risiko, bagian integral dari proses organisasi dan menjadi tanggung jawab manajemen. Konsep risiko dan ERM. Risiko operasionalnya ada kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau faktor eksternal yang memengaruhi bisnis. Ada juga manajemen risiko, identifikasi, ukur, pantau, dan kendalikan risiko untuk mengurangi kegagalan dan menekan biaya. ERP atau Enterprise Risk Management menyelaraskan risk appetite dan strategi, mengidentifikasi risiko menyeluruh dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dan ISO 31000 2018 yaitu standar penyelarasan proses manajemen risiko dengan pendekatan umum dan panduan generik. Nah, untuk metode penelitian yaitu dengan pendekatan kuantitatif yaitu kuesioner dan wawancara, analisis CSF menggunakan SPSS. Terus lanjut lagi dengan evaluasi risiko menggunakan TOPSIS. Yang terakhir yaitu rencana tindakan ISO 31000. Nah, untuk hasil uji hipotesis terdapat variabel yang berpengaruh terhadap kinerja. Variabel ada 4 yaitu tata kelola budaya, strategi, pengaturan tujuan, terus tinjauan dan revisi. Yang terakhir yaitu informasi, komunikasi, dan pelaporan. Nah, di situ ada nilai R-square sebesar 71,3% menunjukkan keempat variabel bersama-sama mempengaruhi kinerja organisasi. Itu komunikasi dan tinjauan strategi memiliki peran besar dalam meminimalisir risiko. Ada 5 faktor risiko ERM. Ada ERM Based Approach, ERM Process Management, Risk Appetite Management, Root Cause Discipline, dan terakhir itu ada Uncovering and Identify Risk. Tingkat kematangan risiko dari hasil maturity level. Penerapan risk management berbasis ISO dinilai sudah sesuai rata-rata tingkat kematangan tertinggi. Ditemukan cold storage-nya yaitu 4,32, level kematangan tertinggi yaitu 3,80. Ada keterbatasan dalam penelitian. Ada 4 yaitu fokus terbatas, hanya fokus pada PT CH District.
Terus lanjut ada faktor eksternal dari pertimbangan dampak perubahan regulasi. Lanjut lagi ada metode tunggal. Lanjut lagi ada level pengukuran. Untuk kesimpulan dan saran, itu PT ECH perlu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis 3PL dengan penerapan risk management berbasis ISO 30001 yang dinilai sudah sesuai. Faktor paling berpengaruh adalah kemampuan pengukur dan melaporkan risiko. Ada 3, yaitu pengembangan IRM. Terus dikembangkan penerapan IRM karena risiko terus berkembang dan persaingan semakin ketat. Yang kedua, pelatihan karyawan, tingkat kompetensi karyawan, dan sistem pelaporan risiko lebih transparan. Terus yang terakhir, penelitian lanjutan, perluas ke berbagai daerah atau negara serta dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Sini ada sebagian dari daftar pustaka yang saya ambil di jurnal Sintetika tadi. Baik, saya lanjut. Nah, selesai. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau yang lain, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.